Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, baik yang jauh maupun yang dekat, jauh di mata dekat di hati, apa kabar semua? Semoga sobat semua dalam limpahan rahmat dan hidayah selalu, diberi keberkahan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya dan dilancarkan rezekinya selalu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kami akan membahas tentang alasan antibiotik tidak boleh digunakan secara sembarangan. Antibiotik adalah jenis obat yang membantu tubuh menangkal penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ketika digunakan dengan tepat, antibiotik bekerja efektif menghilangkan infeksi. Namun, jika antibiotik digunakan untuk mengobati kondisi kesehatan yang lain atau digunakan tidak sesuai prosedur, itu dapat membahayakan kesehatan secara keseluruhan. Antibiotik seringkali dianggap obat dewa karena ampuh menyembuhkan banyak penyakit. Tak cuma buat manusia tapi juga untuk hewan ternak. Setiap makhluk hidup bisa sakit, termasuk hewan ternak. Ketika sakit, pemberian obat termasuk antibiotik akan diberikan pada hewan ternak. Informasi selengkapnya mengenai alasan antibiotik tidak boleh dikonsumsi sembarangan, kami ulas dalam video kali ini. Selamat menonton sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Satu alasan yang pertama, antibiotik dapat mempengaruhi imunitas tubuh. Alasan utama antibiotik diresepkan adalah untuk membunuh infeksi bakteri. Antibiotik biasanya diberikan ketika hewan atau seseorang mengalami infeksi bakteri. Tetapi ketika sakit disebabkan karena virus atau jamur, maka pemberian antibiotik tentu tidak diperlukan. Antibiotik dapat menghancurkan atau membunuh atau membuat bakteri menjadi mati. Meski begitu, tidak hanya menghancurkan bakteri, antibiotik juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satunya adalah mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan yang terlalu aktif dan usus yang sehat dapat menghambat pertumbuhan yang sehat pada ternak, terutama hewan ternak yang masih muda atau anakan. Konsumsi antibiotik juga dapat memicu resistensi antimikroba. Demikian juga efek antibiotik terhadap mikrobioma usus pada pencernaan. Tidak semua karakteristik mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh tidak baik, justru keberadaannya dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu, konsumsi antibiotik dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme baik. Misalnya pada anak sapi, anak kambing atau kerbau. Pada masa pre-mama biak, peran mikrobioma usus yang merupakan mikroorganisme baik akan sangat dibutuhkan untuk membantu proses serangkaian mekanisme pencernaan. Nah, jika mikrobioma ini sudah habis terbunuh oleh antibiotika yang diberikan di luar aturan dan prosedurnya, maka yang terjadi justru akan menghambat proses pencernaan itu sendiri, sehingga muaranya nanti akan menurunkan sistem imunitas tubuh akibat nutrisi kurang terpenuhi, dan bakteri jahat berpotensi berkembang lebih cepat karena tidak ada lagi rivalnya, yaitu bakteri baik. Perubahan keseimbangan pada mikrobioma ternyata juga dapat mempengaruhi fungsi otak. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Medical Express, penggunaan antibiotik dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan depresi. 2. Memicu resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik terlalu sering, dosis yang tidak tepat atau untuk suatu tujuan yang salah dapat mengubah bakteri sehingga antibiotik tidak berhasil melawannya. Ini disebut resistensi bakteri atau resistensi antibiotik. Beberapa bakteri justru malah jadi kebal terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik adalah masalah yang saat ini berkembang. The Center for Disease Control and Prevention, CDC, menilai resistensi antibiotik menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendesak terutama di negara-negara berkembang. Jika seekor hewan diberikan antibiotik yang tidak sesuai dengan aturannya, maka bakteri yang terdapat di dalam tubuh ternak atau hewan tersebut di kemudian hari akan menjadi resisten sehingga mereka kebal dan tidak mempan jika diberikan antibiotik di saat petugas mau mengobati ternak tersebut. Sehingga akan secara otomatis ternak tersebut akan menjadi susah untuk disembuhkan dikala dia sakit di kemudian hari.
3. Terjadinya overdosis dan efek samping yang tidak dikehendaki. Selain dapat menurunkan imunitas tubuh, memicu terjadinya resistensi, pemakaian antibiotik secara sembarangan juga akan beresiko terjadinya overdosis dan efek samping yang tidak diinginkan. Dengan overdosis maka banyak kemungkinan hal yang akan terjadi, mulai dari keracunan hingga terjadi kematian pada ternak tersebut. Efek samping yang umum dari antibiotik dapat meliputi 1. Ruam 2. Pusing 3. Mual 4. Diare 5. Infeksi jamur dan efek-efek lainnya. 4. Terjadinya residu pada hewan ternak yang dikonsumsi manusia. Pemberian antibiotik yang tidak tepat bisa membuat hewan ternak mengalami residu antibiotik. Apa hubungannya dengan manusia? Tentunya ini akan berbahaya jika hewan ternak tersebut berakhir di meja makan setelah diberikan antibiotik yang tidak sesuai aturannya. Nah, hal ini juga akan berpotensi menjadikan manusia mengkonsumsi antibiotika tanpa disadari sehingga juga tentunya akan berpotensi terjadi resistensi antibiotik pada manusia. Dilansir oleh CNN Indonesia dengan judul, Bahaya Antibiotik pada Ternak Bisa Berdampak ke Manusia, tanggal 14 Juni tahun 2021. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, Imran Agus Nurali mengatakan, ada risiko penularan langsung resistensi antibiotik saat mengonsumsi daging ternak. Yang kami takutkan adalah terjadi penularan secara langsung. Jadi pada ternak itu sudah ada zat kimia yang resisten terhadap antibiotik, dan ditransfer ke manusia lewat daging yang dimakan, kata Imran. Imran juga menegaskan bahwa resistensi antibiotik tidak hanya terjadi pada hewan ternak, melainkan juga pada ikan, udang, dan lain-lain. Upaya pencegahan resistensi antibiotik dari hewan ternak. CDC mengatakan hewan bisa membawa bakteri resisten, maksudnya residu terhadap antibiotik. Bakteri residu tersebut bisa masuk ke tubuh manusia jika mengonsumsi daging yang terkontaminasi. Agar tak terkontaminasi bakteri residu tersebut, maka perlu memastikan memasak daging baik unggas atau makanan laut hingga matang. Memasaknya hingga matang bisa membantu membunuh bakteri yang ada. Selain itu, pisahkan daging atau makanan laut Anda dengan bahan lain. Menempatkannya pada satu wadah bisa membuat bakteri berpindah. Pastikan juga kebersihan peralatan dapur, dan cuci tangan sebelum dan setelah memasak. Namun akan lebih bagus jika diawali oleh peternak yang cerdas dan baik dalam penggunaan antibiotika. Jika ternaknya sakit, sebaiknya hubungi dokter hewan atau minimal hubungi mantri hewan terdekat supaya dilakukan pengobatan pada ternaknya menggunakan obat yang tepat dan sesuai aturan. Ini sangat baik dan sangat bijak demi kesehatan ternaknya dan juga demi kesehatan manusia yang nantinya mengkonsumsi ternak tersebut. Jangan dibiasakan peternak mengobati ternaknya sendiri karena akan sangat berpotensi penggunaan obatnya tidak sesuai aturan yang semestinya. Dalam pemakaian obat, misalnya antibiotika, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya keharusan pemakaiannya, dosisnya, cara aplikasinya, lama pemakaiannya serta rentang waktu ternak tersebut boleh dikonsumsi setelah diberikan antibiotika. Nah tentu hal ini ilmunya ada pada petugas yang berkompeten, yaitu dokter hewan dan mantri hewan. Semoga bermanfaat, terima kasih kepada sobat semua yang sudah menonton, like, subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng. Semoga Allah lancarkan aktivitasnya dan mudahkan rezekinya semua. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat, terima kasih kepada sobat yang sudah menonton, like dan subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan sobat semua dengan berlipat ganda. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Jika ada sobat yang mau saring, silakan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak salah jalan mas.